wabarakatuh nilainya 100. Zauni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kamu meninggalkan dunia ini melainkan tetap dalam beragama Islam. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap diri yang bertakwa mengakunya hanya kepada Allah, persiapkan dirimu untuk hari esok. Hari esok ada dua. Hari pertama adalah hari nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Hari esok yang kedua, hari yang akan datang. Agar hidupmu lebih berkualitas. Ini yang saya mau pesan untuk mereka dua. Selama saya berbicara, kalian bisa berselanjutnya berdiri. Silakan terima dengan canda berdiri. Kalau Irma ini, Bapak Ibu sekalian, saya punya guru dinas di Kabupaten Kupang, saya pengawasnya. Tapi itu hanya simbol lanjutan. Yang paling awal adalah dia mahasiswa saya yang berangkat dari tidak ada apa-apa, bertemu saya sampai bosan, sampai sarjana, mendapat cum laude, dan saya orang dosennya mungkin yang paling dia kenal dan paling saya kenal dan sayang untuk Irma ini. Jadi kalau preolator atau MC baru mau tanya, dia jawab tadi pertama ketika dia lihat saya. Takutnya kalau yang dia jawab itu dicemoohi oleh saya. Pertanyaan selama ini biasa. Susah sekali jodoh mau seperti Ustaz. Saya bilang, Irma, Nabi pesan kalau mau cari jodoh ini camkan baik-baik. Yang pertama gantengnya garis miring cantik. Yang kedua kayanya garis miring usaha keras. Yang ketiga turunannya yang baik, yang bagus. Dua bagus. Kami dari Sulawesi bisa pakai. Saya moyang saya dari Bogor di kota di Goa hari ini. Dan yang keempat agamanya, Irma balik. Carilah si Chandra itu kalau sholat 5 waktu gaya sholat Ustadzmu ini. Pertanyaan saya, Andra, dek, sholat 5 waktu utuh nggak? Utuh, pasti Irma sudah beritahu. Karena yang akan menasihat kita ini kasar, kau siap minta. Nah, sholat 5 waktu. Sebelum saya bicara sholat 5 waktu, kalian harus mampu. Irma saya sudah ingatkan. Setiap SMS tadi mau akad nikah, saya suruh dia jemaah sekalian wudu dulu baru pakai pakaian. Wudu tidak tadi. Alhamdulillah. Harus, karena saya berani berangkat dari Kupang untuk menghadiri istri dan semua keluarga saya. Jadi, oleh karena itu ada hal yang perlu saya sampaikan. Ada 6 hal penting kaitan dengan pernikahan. Catat dan ingat. Yang pertama, bangunlah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Orang beriman, kalian mengaku diri beriman, maka bangunlah kedekatan dengan Allah dengan sholat 5 waktu, dan yang kedua baca Al-Quran. Kalian berdua tidak perlu saya deteksi, harus ngaji dan sholat 5 waktu, tidak boleh abaikan. Identitas Islam dengan bukan Islam ada 2. Satu, orang Islam sholat 5 waktu tidak boleh diabaikan. Kalau abai, ragu saya Islami. Betul? Betul? Betul. Kalian sendiri yang betul, bukan Ustaznya sendiri. Yang kedua, baca Al-Quran. Betul? Betul. Mengapa Al-Quran? Satu, Al-Quran akan menemani saat kita sakratul maut. Begitu sedang sakratul maut, datang seorang manusia yang ganteng, ditanya oleh ruh kita yang sedang mau menghadap Allah sakratul maut, siapa kalian? Jangan takut, saya Al-Quran yang selama kau hidup selalu kau membaca dan menghormati saya dengan memahami isi bacaan. Maka sakratul maut insya Allah menuju suasana husnul khotimah. Yang sakitnya diterima oleh Al-Quran, kita yang tidak sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran akan menemani kita saat kita dikubur. Kuburan kubur 2 kali 3, antara keluarga, harta benda yang kita sudah tinggalkan, kita sendiri dalam kubur itu menemui kegelapan. Saat gelap, kita mulai bangun mayat itu dengan kegelapan, penuh ketakutan, datang seorang manusia. Teman, jangan takut, gelap ini saya bikin terang. Siapa kamu? Saya Al-Quran yang sering kau baca selama kau hidup, sering kau amalkan. Semua ikhtiar kehidupanmu itu, mulai perdagangan, berpolitik, bersosial, berbudaya, berusaha, mengajar, merawat, semua pakai isi pesan Al-Quran. Jangan takut, saya melindungi kamu. Yang ketiga, pada saat tiga ahdinas siratal mustaqim, dulu kamu lihat, terima kasih. Saat menghadap ihdinas siratal mustaqim, jembatan ihdinas siratal mustaqim sebesar helai rambut kita, Bapak Ibu sekalian. Halo? Hai. Halo? Hai. Oke. Sebesar rambut, kita mau melanggar itu penuh dengan ketakutan, nangis. Di bawah itu kolam besar air yang mendidih dan berkepul panas. Bagi mereka yang dibantu oleh Al-Quran melewati ihdinas siratal mustaqim yang sebesar helai rambut itu cepat, sekilat cepat pesawat supersonik. Dalam ilmu pengetahuan alam, Bapak Ibu, pesawat supersonik itu badannya masih disolek, tapi suaranya sudah tembus sampai Jakarta. Itulah cepatnya perjalanan orang yang dibantu oleh Al-Quran saat melewati ihdinas siratal mustaqim. 3 hal penting ini maka saya angkat: bangun kedekatan dengan Allah, sholat, dan baca Quran. Yang pertama. Yang kedua, hal penting dari pernikahan kalian adalah begitu tadi adik anak sultan kita, kalau saya dengan lain ini, kami keturunan Goa dan Bone itu, maaf teman-teman, Goa Bone itu kayaknya saudara kandung, itu darah dagingnya Sultan Hasanuddin. Jadi jangan sama itu Sultan Hasanuddin. Maka tugas Irma berwarna darah daging Sultan Hasanuddin sebagai penyebar Islam, tunjukkan kepada Sultan yang dari Sumatera. Maka yang harus dijaga yang kedua itu adalah akad nikah ini menggabungkan 2 keluarga besar dari Sulawesi Bone dan dari Sumatera Barat. Jaga itu sekarang 2 keluarga ini, lihat saya, bapak kandungnya adik Irma tidak hanya sebelah sana, tetapi tambah sebelah sini 2. Bapak ibu kandungnya Sultan tidak hanya ini, tapi tambah 2 sebelah sana. Ada sesuatu masalah, bangun komunikasi. Lebih hormati mereka 2 ini. Bangunlah suasana hubbil walidain. Wa qadha rabbuka la ta'budu illa huwa bil walidaini ihsana.
bangunlah suasana, hormat kedua orang tua dengan penuh keikhlasan, dengan aman dan suasana tenang. Yang ketiga, sejak akad nikah tadi terima izab dan kabul, saat itu Allah mengutus utusan malaikat mencatat kalian punya daftar nama keluarga untuk masuk di lauh mahfuz. Maka daftar kalian punya keluarga hari ini sudah berada di lauh mahfuz atas kuasa Allah, diberi legitimasi kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan hari ini disatukan, besok cerai. Hari ini kami duduk banyak, lihat mata kalian berdua, lihat kami ini dari mana pelosok kami datang memberi doa ke kamu. Ya Allah, jadikan kamu dua menjadi keluarga seperti Muhammad Rasulullah SAW dan Khadijatul Kubra, Yusuf alaihissalam dan Zulaiha. Karena saya nama Yusuf. Nama Yusuf, ya orang ganteng saya ya Pak, gantengnya. Oh, ada sudah ini membantu kita Bapak. Bukan itu Bapak Ibu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ganteng, cantik, harta benda, kaya miskin, semua bukan urusan. Yang mau dinilai oleh Allah, canda iman adalah ketakwaan. Orang kalau takwa pasti profesional, dari perawat, guru. Orang kalau takwa pasti takut dan taat pada orang tua. Nah ini balances. Orang kalau takwa pasti santun dengan keluarga. Chandra punya keluarga hari ini termasuk Ustaz Yusuf dan istri, termasuk semua keluarga Sulawesi dari Boni. Imam punya keluarga hari ini semua saja sekota dari Padang. Tadi saya dengan paman kandung dan jauh agak banyak. Kembali Sumatera. Oleh karena itu, maka kalian berdua daftar keluarga hari ini sudah berada di tangan Allah, ada di lauh mahfuz. Berita ini kita terima, kita buhari. Selanjutnya, dengan pernikahan yang kalian lakukan, maka kalian harus saling menyadari kelebihan Chandra menutup kekurangan Irma. Kelebihan Irma menutup kekurangan Chandra. Barulah suasana nikah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai yang nikah yang betul-betul dalam pandangan Islam, membangun rumah tangga Islam yang harmonis, yang betul-betul memantapkan perjalanan kehidupan keluarga lahir dan batin. Selanjutnya, hal pernikahan yang paling penting hari ini kalian harus camkan adalah pernikahan ini melanjutkan syiar dakwah ajaran Allah. Nabi bilang dalam hadisnya begini kalau cerita di Indonesia, siapa mengikut sunnahku maka dia menikah. Aku nabimu tapi aku nikah. Aku nabimu aku tidur. Aku nabimu punya istri, bukan aku tidak punya istri maka nikah. Jadi ini minta maaf generasi yang berikut yang sudah usia pas belum nikah dengan saya kembali hari ini nikah. Tapi ingat garis sendiri oleh MC kita tadi atau prelator kita tadi atau protokol kita tadi. Misalnya sekarang Ustaz Yusuf mau nikah tambah kok, ya terserah. Perlu hati-hati. Memang sih pesan Nabi boleh istri 1, 2, 3, 4. Ya kalau mau adil mampu. Kalau tidak mampu, satu aja dah habis sampai dipanggil ngomong mau apa. Nah, jadi saya dari dua itu istrinya 6. Hari ini 5 pertama. Istri dari saya itu 6. Maka kan saya sering ceramah naik mimbar, keluarga saya bilang, ingat, buahmu itu kami Sulawesi pakai bapak itu buah, ya lainnya. Buah itu mati di mimbar. Hari Jumat, gendong kamu masih kecil, sementara kau pakai 2 hari Jumat meninggal dunia. Kamu jangan terlalu naik mimbar. Ini serahkan semua itu kepada Allah. Hidup dan mati urusan Allah. Oleh karena itu, 6 hal yang saya sampaikan ini menjadi hal yang sangat urgensi, hal yang sangat penting yang harus berdua kalian
camkan yang sebaik-baiknya. Ramulah perbedaan-perbedaan antara dua manusia ini menjadi satu kesatuan. Orang Islam tidak boleh mahal senyum, Chandra, mudah senyum. Kalau yang dia ganteng, cantik, mahal senyum, mendingan. Ini jelek, riba, berapa, hitam, legap, tidak mau senyum. Mau apa yang dipuji? Tapi tidak, karena ada saya berdua ini cantik dan ganteng. I see you are very long, very nice, I see you. Bisa, ada cara bisa bahasa Inggris? Oh, kalau mau tanya yang bicara bagaimana? Saya kasih gula mereka itu pakai bahasa Inggris. Tidak masalah. Jadi ini rindunya, dan ini rindunya Irma. Nikah saya apapun terjadi, Ustaz harus hadir. Maka saya bilang dengan mantap pacar saya, ini permintaan dia, ini antar surat sendiri ke rumah. Yang terakhir saya sudah revisi dia berapa hari lalu, masih siap lagi, omong lagi dengan dia. Nah, karena memang dalam pandangan saya hari ini agak akrab bagi saya dengan saya. Sampai teman-teman di kantor pikir ini saya ini mungkin orang yang terlalu memberi hal-hal istimewa pada kita ini. Teman-teman banyak jelas di CNBT ada di Jakarta ada di ini. Jadi kalau orang yang pintar lagi, cantik lagi, Chandra ingat pesan tadi itu. Jadi begitu Allah menciptakan kita dalam perut ibu kita begitu dari ruh dan nyawa, lalu dilahirkan itu seorang ibu dan ayah memelihara itu tidak pernah tahu bahwa akan ada nyong dari Sumatera Padang yang menjodohi dia nanti. Hari ini kau dapat Irma yang begitu cantik, yang sudah punya pekerjaan, maka hari ini kau juga harus siap berbagi. Ingat orang tua buat jadi warisan. Hari ini Imra dapat Chandra yang sudah ganteng begini dipelihara oleh mama ini mulai dari kecil yang tidak ada apa-apanya. Lalu hari ini kau dapatkan dia sudah pegawai negeri sebagai seorang pekerja perawat. Maka guru pendidikan Islam yang sarjana, perawat yang sarjana muda itu gabung dia bagaimana mengkaji Islam menurut Islam, bagaimana mengkaji kesehatan menurut Islam, bagaimana kau memberikan orang obat, merawatkan orang di rumah sakit secara Islam. Ini ilmu. Itu baru kita jalan. Maka itu yang Allah bilang, wabtaghi fima razaqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya waqsim asalullah. Carilah kepentingan diberikan oleh Allah untuk akhirat. Jangan lupa kepentingan dunia. Dua-dua itu harus seimbang. Maka tadi saya pesankan, jangan lupa baca Al-Quran, jangan lupa sholat lima waktu. Insya Allah hal yang penting ini dari 6 hikmah yang disampaikan bisa dipaham, bisa hingga orang guru yang ngomong pasti paham itu deh Chandra. Hari ini pasti pulang sebentar ngomong ke Irma. Itu manusia itu jadi itu ngomong kok kita sekarang mati. Karena seperti itu. Saya kayaknya seperti ini. Akhirnya saya istri menantu. Dia akan cerita semua. Dia itu sedang usaha mencari tahu diri seperti kayak saya mengajar. Seperti kayak saya menangkap sesuatu. Ini satu manusia ini. Makanya orang yang mendapatkan Irma itu tidak semua orang. Pak, Bu, banyak sekali di kantor itu kalau dia muncul yang mau mengintai dia. Saya bilang mereka, model you tidak bisa dapatkan itu. Itu pintar. Itu anak kerja keras. Itu anak santun. Kalau mau tahu banyak tentang dia, tanya Ustaz Yusuf. Lewati langkah itu baru saya jelaskan kamu kalau kamu besok menghadap saya. Saya betul. Jadi Chandra hari ini baru kau tahu betul bahwa ternyata dosennya yang namanya Ustaz Yusuf Gunung itu lebih banyak sekali tahu tentang siapa itu Irma Suryani SPD. Nah, gitu. Ini 6 hal penting yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi resume buat kita, menjadi seperti buat kita semangat hikmah pernikahan yang saya sampaikan. Untuk kami yang sudah tua-tua ini, masing-masing kami ada hati dengan pacar kami dulu sama-sama mengingatkan dari hikmah pernikahan. Bahwa Allah menciptakan kita berjenis-jenis supaya antara satu dengan lain saling benar-benar saling memberi rasa kasih sayang dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, lebih kurang mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Selamat menjalankan rumah tangga yang baru. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini saya terima, hari ini saya canda. Mulai menjalankan bahtera rumah baru. Serahkan semua ruhiyah dan jismiyah kalian berdua karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berdoa. Sekali lagi jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi